warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Amalia dengan NIM 6323 1395 dari kelas 63 1D07. Sumber historis Pancasila sebagai sistem etika bermula pada era Orde Lama, di mana masyarakat sudah mengenal nilai-nilai moral yang menjadi tuntunan dan pandangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, namun tidak ditegaskan sebagai sistem etika, melainkan sebagai filosofi Grundsley. Dan setelahnya, pada era Orde Baru, mulai muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya, di mana sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dianggap sebagai sistem etika. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika berasal dari dan dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat berbagai etnik di Indonesia. Sedangkan sumber politik sistem etika Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma negara atau good norm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang bersifat abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya yang bersifat konkret. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika pada masa era Orde Lama yaitu tidak dapat dikatakan sebagai sistem etika Pancasila karena dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpinnya itu yang cenderung otoriter. Sedangkan pada masa era Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4 dan muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai sistem cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang berarti setiap makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati bersifat dualistik serta sebagai makhluk pribadi yang memiliki emosi. Sedangkan pada era reformasi, sistem etika Pancasila era reformasi justru tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring berjalannya waktu, demokrasi tersebut dapat tanpa didasari sistem etika politik akan menjurus pada sistem penyalahgunaan kekuasaan serta machiavellisme, yaitu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Pancasila sebagai sistem etika pada masa Orde Lama yaitu adalah sikap otoriter dan pemerintahan pada masa itu menggunakan sistem kebijakan demokrasi terpimpin yang merupakan suatu sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang doang saja, yaitu pemimpin pemerintahan pada saat itu. Dan pada sistem ini masyarakat tidak memiliki peran apapun, serta sistem ini bertentangan dengan etika Pancasila yang menekankan musyawarah atau mufakat. Sedangkan pada masa era Orde Baru, tantangan itu adalah maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pemerintahan Orde Baru yang juga bersifat otoriter, yang tentu saja bertentangan dengan keadilan sosial karena hanya dinikmati oleh sekelompok orang. Sedangkan tantangan Pancasila sebagai sistem etika di era reformasi adalah munculnya anarkisme yang mengatasnamakan demokrasi dikarenakan dimulainya demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka, serta perilaku korupsi akhirnya terdesentralisasi ke daerah-daerah. Perilaku tersebut tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Prinsip Pancasila sebagai sistem etika di sila pertama yaitu ketuhanan yang menunjukkan adanya keyakinan bangsa bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Karena itu setiap perilaku warga negara harus didasari pada nilai-nilai moral pada norma agama yang memiliki kekuatan. Sedangkan pada sila kedua, kemanusiaan terletak pada tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk, yaitu nilai kebajikan dan nilai kearifan. Pada sila ketiga, persatuan yang merupakan kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga negara bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas masalah individu atau kelompok dan berlandaskan pada semangat kebersamaan dan solidaritas sosial untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat pemecah belah negara. Pada sila keempat, kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat yang berarti menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Dan yang terakhir, pada sila kelima, keadilan sosial adalah perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis atau menekankan pada tujuan belaka atau teologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan atau virtu etik yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Pengembangan Pancasila sebagai sistem etika sebagai berikut. Yang pertama adalah menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil oleh setiap warga. Yang kedua, menjadikan Pancasila sebagai pedoman bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga, menjadi dasar analisis bagi kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Yang keempat, menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan yang pertama adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, tidak melakukan bullying, kekerasan, dan diskriminasi kepada orang lain, baik verbal maupun fisik.
bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya dan sumber daya alamnya. Yang keempat, menerima hasil keputusan dari adanya makna musyawarah dengan tanggung jawab dan lapang dada. Dan terakhir, memperjuangkan keadilan dalam penyelesaian peradilan hukum, membela masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan hukum dari penguasa dan pemilik modal. Jadi, etika politik merupakan pembahasan moral dalam melakukan kegiatan politik, mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban sebagai manusia dan sebagai warga negara terhadap hukum, negara, dan sebagainya. Etika politik mengandung 3 tuntutan, yaitu upaya untuk hidup baik dan untuk orang lain, upaya memperluas lingkup kebebasan, dan upaya membangun institusi yang adil. Fungsi etika politik dalam masyarakat adalah sebagai penyedia alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara tanggung jawab, dan tugas etika politik adalah membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijadikan secara objektif. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.